tubuh sakit karena kodam. Ini ada tiga hal yang menjadi penyebab orang merasakan tubuhnya sakit karena memiliki kodam. Banyak orang yang tidak tahu bahwa ketika kita memiliki kodam, kadang kodam yang kita miliki malah menjadi masalah buat seseorang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena begini, ketika seseorang yang memiliki kodam yang tidak satu ukuran atau tidak selaras dengan dia, maka ini akan menjadi sebuah masalah. Contohnya begini, ketika seseorang diberikan sebuah pusaka, dan pusaka ini ternyata memiliki kodam yang berenergi tinggi. Pertanyaannya adalah, mampukah orang ini menerima pusaka yang diberikan? Sesuaikah energi yang ada pada seseorang ini dengan energi yang dimiliki oleh kodam tersebut? Ketika ternyata orang yang menerima pusaka ini berenergi rendah atau kecil, sementara kodam yang ada di dalam pusaka ini memiliki energi yang sangat tinggi, maka ini akan menjadi masalah. Satu cerita saya ingin sampaikan sebagai gambaran. Satu ketika seseorang dititipkan sebuah pusaka, dan ketika dia membawakan pusaka itu sampai kepada pemiliknya, sudah mulai terjadi keanehan-keanehan. Sampai akhirnya orang ini mengalami sakit selama 15 hari. Sakit yang ia derita adalah sakit kepala. Tidak bisa tidur, tidak mau makan. Saat-saat tertentu dia marah-marah kepada semua orang yang ada di dekatnya. Ini salah satu contoh bahwa sakit yang orang ini derita karena dampak dari kodam yang ada di pusaka ini, pusaka yang ia bawa. Karena mungkin dia lupa, atau mungkin saat dia membawa pusaka itu kurang sopan, atau kurang menghargai, atau energi yang ada di dalam diri orang ini tidak seimbang dengan energi yang ada di pusaka yang ia bawa, sehingga terjadilah sakit selama 15 hari. Ya, ini cerita nyata, Mbak. Ini dari cerita ini kita bisa tahu bahwa memiliki kodam, dekat dengan kodam juga bisa menjadi masalah. Sesuai dengan pembahasan kali ini adalah penyebab tubuh sakit karena kodam. Ini ada tiga hal yang menjadi penyebab orang merasakan tubuhnya sakit karena memiliki kodam. Penyebab yang pertama, seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa pemilik kodam memiliki energi yang kecil, atau energi yang dimiliki oleh kodam lebih besar. Ini kemudian bisa menimbulkan seseorang mengalami sakit. Biasanya sakitnya panas, sakit kepala, dan lain sebagainya. Ini disebabkan karena tidak selarasnya antara energi pemilik kodam dengan kodam itu sendiri. Kemudian yang kedua, penyebab
tubuh seseorang sakit karena kodam, adanya benturan antara energi pemilik kodam dengan energi yang kodam miliki. Seseorang yang memiliki kodam di dalam tubuhnya, kemudian kedatangan kodam yang baru yang berenergi negatif, sementara orang ini memiliki energi yang positif, maka akan terjadi benturan. Ini yang kemudian menjadikan seseorang sakit. Atau sebaliknya, orang yang memiliki kodam ini memiliki energi negatif. Ketika didatangi oleh kodam yang berenergi positif, maka akan terjadi juga benturan. Jadi benturan-benturan inilah yang kemudian menimbulkan seseorang ini menjadi sakit. Nah, ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, orang mengalami sakit karena kodam yang ketiga. Ini disebabkan karena terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemilik kodam, sehingga baik kodam yang ada di dalam dirinya maupun kodam-kodam yang ada di sekelilingnya marah karena orang ini terlalu banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Contohnya melakukan molimo. Nah, ini molimo. Ketika kodam yang berenergi positif dan pemiliknya ini melanggar yang dilarang Gusti Allah, dia akan marah. Akan marah. Contohnya dia maksiat, judi, dan lain sebagainya. Maka kodam ini akan marah. Karena kodam yang ada di dalam tubuhnya marah, maka yang terjadi adalah orang ini akan mengalami sakit. Karena kodam sudah marah sehingga mengalami sakit. Saya berpesan kepada para pemirsa yang kebetulan memiliki kodam untuk selalu berhati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ataupun oleh Gusti Allah. Karena ini akan berakibat fatal kepada orang yang memiliki kodam. Kodam akan menjadi marah, merasa tidak suka, orang yang ia ikuti ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Gusti Allah, hingga berakibat pemilik kodam ini menjadi sakit. Dan juga untuk yang tidak memiliki kodam, jadi untuk semuanya, bahwa kita harus tetap hati-hati untuk menjalankan perintahnya, juga jangan lupa menghindari larangan-larangannya. Karena Tuhan ini punya perintah dua untuk manusia. Yang pertama, perintah untuk beribadah. Yang kedua adalah perintah untuk menghindari larangan-larangannya. Makanya leluhur kita, orang-orang Jawa ini, dia lebih memilih kepada menghindari larangannya sebelum menjalankan perintahnya. Ini orang Jawa dahulu, orang-orang tua kita, kesepuhan dahulu ini menghindari larangannya sebelum menjalankan perintahnya. Seperti halnya riwayat Sayyidina Ali. Ketika ditanya sahabat, "Hai Sayyidina Ali, antara perintah dan larangan Gusti Allah, mana yang akan kau pilih?" Sayyidina Ali menjawab dengan lantang, "Saya memilih menghindari larangannya terlebih dahulu." Nah, ini yang tidak boleh kita lupa. Kita harus ingat ini agar kita tetap menjadi manusia yang baik, baik di hadapan manusia maupun baik di hadapan Gusti Allah.